Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Marilah sebelum kita memulai ibadat BKSN pada hari ini, kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasuhi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak ada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Mereka, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan perbuatan kasih. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, "Simon, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lukas 7 ayat 47. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada seorang siswa bernama Thomas. Dia anak yang rajin, sopan, dan aktif dalam kegiatan pembelajaran, terutama saat pembelajaran daring saat ini. Karena ia memiliki semangat yang tinggi dalam belajar, ia seringkali mendapat cibiran dari teman sekelasnya karena tidak sependapat dengan temannya yang lain, terutama dalam hal tugas atau pekerjaan rumah. Walaupun Thomas sering dianggap tidak menyenangkan oleh teman-temannya, Thomas tetap tersenyum dan berkata, "Aku tidak apa-apa, terserah kalian mau berkata apapun tentang aku. Aku tetap mengasihi kalian sebagai teman terbaikku." Kisah Thomas di atas memiliki kesamaan dalam Injil hari ini, yaitu kasih. Bagaimana kasih yang sudah Tuhan Yesus ajarkan pada dahulu kala masih bisa kita lakukan pada zaman saat ini? Berbuat kasih memang tidak mudah, harus memiliki hati yang sungguh besar untuk menerima apapun, sekalipun itu sebuah kata yang membuat kita sedih. Seseorang yang memiliki kasih dalam hidupnya itu mengartikan bahwa orang tersebut juga akan memiliki pengampunan dalam berbuat kesalahan. Dalam hal ini, Tuhan Yesus akan mengampuni dosa kita juga jika kita semakin banyak berbuat kasih. Berbuat kasih itu tidak hanya memberikan sesuatu yang berbentuk barang. Dengan mendoakan orang lain atau berkata baik juga termasuk berbuat kasih. Semua orang pasti pernah berbuat kasih. Hanya mampukah kita untuk setiap hari melakukan tindakan nyata seperti itu? Marilah kita mulai dari sekarang melakukan perbuatan kasih kepada orang lain. Dimulai dari orang yang ada di sekitar kita agar semakin banyak duta kasih Allah melalui kita masing-masing. Refleksi. Maukah aku melakukan tindakan atau perbuatan kasih kepada orang yang di sekelilingku? Marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena melalui firman-Mu kami diingatkan kembali mengenai kasih yang berasal dari-Mu. Bimbinglah kami agar mampu terus melakukan karya melalui kasih yang sejak dulu Engkau sudah berikan untuk kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Aksi, aku mau melakukan tindakan atau perbuatan kasih kepada orang yang ada di sekelilingku.